Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, konteks dari Mazmur pasal 91 ini adalah bagian dari doa Musa. Dan di dalam doa Musa ini, Musa menegaskan bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan, Tuhan itulah tempat perteduhan, Tuhan yang menyelamatkan umat-umatnya. Itu mulai di pasal yang ke-90 saudara. Dan kemudian di pasal 91 khususnya ayat 14 sampai ayat 16, di sana firman Tuhan yang datang dan menegaskan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dijanjikan kepada umat-umatnya, di mana firman Allah menegaskan bahwa aku akan meluputkannya. Itu ada di ayat 14. Tuhan memberi keluputan, dan kemudian dia juga berkata aku membentenginya. Tuhan melindungi. Dan kemudian ayat 15, aku akan menjawab dia. Allah menjawab umat-umatnya. Dan kemudian lebih lagi dia berkata, aku menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai dalam kesesakan, penderitaan, beban berat, persoalan hidup anak-anaknya. Tuhan menyertai. Bahkan dia berkata, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan memberi keluputan. Tentu yang membutuhkan keluputan adalah ketika ada dalam situasi terancam, situasi bahaya. Tetapi Tuhan meluputkan, bahkan memuliakan, mengangkat derajat dari umat-umatnya. Bahkan dia berkata juga ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan memberi panjang umur kepada umat-umatnya.
Dan di bagian terakhir dikatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kalau kita membaca ayat 14 sampai ayat 16 ini, begitu berlimpahnya dengan janji-janji Tuhan bagi setiap kita. Bukankah luar biasa hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai umat-umat Tuhan, di mana janji-janjinya berlimpah atas kehidupan kita, saudara. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang iya dan amin, yang tidak akan pernah memungkiri dan mengingkari janjinya. Kalau begitu limpahnya janjinya atas kehidupan kita, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini setiap kita merindukan janji-janji firman Tuhan tersebut digenapi dalam hidup kita. Bahkan tadi dikatakan bahwa Dia menyertai, meluputkan kita dari kesesakan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan. Ada masalah, ada persoalan, bahkan hidup sudah terhimpit oleh masalah dan persoalan. Dan dalam kesesakan itu, saudara, janji Tuhan berkata Dia luputkan, Dia sertai, Dia bentengi kita, Dia beri keselamatan bagi kita, bahkan Dia muliakan kita, saudara. Dan Dia beri umur panjang bagi kita. Luar biasa janji-janji firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana supaya janji tersebut digenapi dalam hidup kita? Maka hal pertama yang ditekankan oleh Tuhan adalah di ayat 14 tadi, bagian pertama dikatakan, sungguh hatinya melekat kepada Aku. Kepada siapa Tuhan berikan janji-janji penyertaan, keluputan, keselamatan, panjang umur dan sebagainya? Kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya dekat kepada Tuhan, hatinya rindu akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saudara, seringkali orang-orang yang mengikut Tuhan salah persepsi, saudara. Mereka dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kebutuhan dan sebagainya, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, keluputan, berkat Tuhan dan sebagainya. Dan yang mereka rindukan adalah hal itu, berkat itu, mujizat itu, keluputan itu, jawaban doa itu. Itu yang mereka butuhkan. Hati mereka melekat ke sana. Nah, itu sebabnya seringkali kita tidak mengalami mujizat, berkat-berkat. Kenapa? Karena hati kita salah. Hati kita melekat kepada berkat itu, hati kita melekat kepada mujizat itu, jawaban doa itu. Padahal kepada siapa Tuhan melakukan mujizat ini? Sekali lagi ayat 14 tadi, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka Aku meluputkan, membentengi, seterusnya dan seterusnya. Hari ini kalau saudara sedang ada dalam kesesakan atau apapun situasi dan kondisi hidup saudara, dan saudara rindu mengalami janji Tuhan yang berlimpah di ayat 14 sampai 16 ini, yang pertama harus ada, yang harus saudara sadari dan harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara adalah miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Rindu keberhasilan, biarlah hati saudara bukan melekat kepada keberhasilan, tetapi kepada Tuhan yang melakukan mujizat keberhasilan. Saudara rindu jawaban doa, biarlah hati kita bukan melekat kepada jawaban doa, tapi hati kita melekat kepada Tuhan, si penjawab doa, yang menjawab doa. Kalau hari ini saudara rindu pemulihan, berkat berlimpah, biarlah hati saudara tidak melekat kepada berkat, tetapi melekat kepada Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan berkat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah hari ini kita jalani sepanjang hari ini dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan dan mengalami janji-janji Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya dikatakan saudara, masih di ayat 14 bagian B, Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, janji Tuhan ini akan dinyatakan, digenapi, dilimpahkan bagi orang yang mengenal Tuhan.
Artinya saudara, kalau kita rindu mengalami janji Tuhan, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenallah Dia. Bagaimana supaya kita mengenal Dia? Kembali, dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhanlah yang akan membawa saudara kepada pengenalan akan Dia. Mujizat tidak akan membawa saudara kepada pengenalan akan Tuhan. Dalam pelayanan Yesus, saudara, begitu banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat. Berbondong-bondong orang, dan mereka melihat, menyaksikan mujizat. Tetapi saat Yesus disalibkan, tidak ada yang ada di sana. Semua lari, saudara. Pada akhirnya murid-muridnya yang bertahan. Sekalipun Petrus sempat menyangkal Yesus, tapi pada akhirnya dia bertahan bahkan sampai mati bagi Kristus. Kenapa? Karena pengenalan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat orang bertahan ikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat orang mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini saudara membutuhkan janji Tuhan digenapi, saudara rindu berkat Tuhan, kelimpahan, mujizat dan sebagainya, biarlah dalam kehidupan saudara intim dengan Tuhan sehingga saudara semakin mengenal Dia. Kenal Tuhan yang saudara sembah. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan nyatakan janji-janjinya bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Seringkali kita menuntut, kenapa aku belum mengalami ini? Kenapa si anu diberkati, aku tidak? Sudahkah saudara berdoa? Dan di dalam Yakobus dikatakan, saudara, ataupun kamu berdoa tetapi kamu juga tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu doakan hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudahkah kita berdoa hari ini? Dan sudahkah kita berdoa dengan benar, dengan tujuan yang benar? Seruan-seruan kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi seruan-seruan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai, aku meluputkan, ku beri panjang umur, kepadanya ku perlihatkan keselamatan. Wow, saudara, itu janji-janji Tuhan yang berlimpah, yang luar biasa, yang Dia nyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya hidup berdoa. Apakah hari ini saudara masih berdoa? Adakah beban saudara, persoalan saudara? Seringkali ketika kita memiliki beban dan persoalan, saudara, kita mengeluh atas persoalan tersebut. Hari-hari kita dipenuhi oleh keluhan atas persoalan tersebut, bukannya dipenuhi oleh doa, memohon, berseru kepada Tuhan, menyatakan mujizatnya atas persoalan yang kita alami, tetapi keluhan yang seringkali ada. Kalau saya dan saudara mengalami, rindu mengalami janji Tuhan, mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini begitu indahnya firman Tuhan, di mana Dia menyatakan janji-janjinya yang berlimpah, bahwa Dia mendengar, Dia menyertai, meluputkan, memberi panjang umur, memberi keselamatan dan sebagainya. Dia membentengi. Bukankah itu semua yang kita butuhkan hari ini? Sebentar lagi saudara akan melakukan aktivitas saudara. Bukankah janji-janji ini yang saudara butuhkan? Sebelum kita akan berdoa bersama, saudara, tetapkan dalam hati saudara, saat ini untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan, maka yang pertama, milikilah hati yang rindu melekat kepada Tuhan. Bukan kepada berkat, bukan kepada janji-janji, bukan kepada mujizat, tetapi kepada Tuhan sendiri. Dan kemudian hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Kenallah Tuhan yang kita sembah, saudara. Dan kemudian yang terakhir, hiduplah dalam doa dan seruan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjawab doa. Puji Tuhan, saudara, biarlah hari ini firman Tuhan ini memberi semangat baru kepada saudara.
membangkitkan iman saudara, menjamah dan menyentuh hati saudara, sehingga hati saudara hari ini diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang rindu melekat kepada Tuhan, menjadi hati yang rindu berseru kepada Tuhan, dan menjadi hati yang rindu untuk selalu mengenal Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Jalani hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Firman Tuhan ini kiranya menghibur, meneguhkan, menerangi kehidupan saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
Kau